Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Politik merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Sayangnya, banyak dari kita yang menganggap bahwa politik bukanlah hal yang terlalu penting, terutama untuk kaum menengah ke bawah. Perkenalkan, saya Mikael Fatirivana dari SMA Negeri 5 Yogyakarta akan mempresentasikan penelitian saya berjudul Hubungan Ketimpangan Sosial Ekonomi dengan Literasi Politik pada Generasi Z. Generasi Z akan memegang peranan penting dalam pemilu, terutama pada tahun 2029. Sayangnya, mereka memilih untuk bersifat apatis terhadap politik yang diperparah oleh pengaruh media sosial. Waktu membaca berita yang singkat, yakni kurang dari 1 menit, meningkatkan resiko generasi ini untuk mudah terpengaruh oleh penggiringan opini dan manipulasi. Selain itu, ketimpangan sosial ekonomi juga menjadi penyebab rendahnya pemahaman politik. Penelitian menunjukkan bahwa negara dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi cenderung mengalami polarisasi politik. Pemahaman politik yang baik diperlukan untuk meningkatkan partisipasi politik yang lebih bertanggung jawab. Dari permasalahan tersebut, saya merumuskan sebuah masalah, yakni apakah terdapat hubungan antara status sosial ekonomi dan literasi politik pada generasi Z. Generasi Z atau Gen Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1995 hingga tahun 2012. Generasi Z tumbuh dan berkembang dengan ketergantungan terhadap teknologi dan menyebabkan mereka kurang menyukai sebuah proses, kurang sabar, dan lebih menyukai hal-hal yang bersifat instan. Literasi politik adalah kompetensi warga negara yang dikembangkan agar warga negara dapat memenuhi perannya dalam kehidupan berdemokrasi. Terdapat 4 elemen literasi politik, yakni yang pertama, kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas dan institusi politik, kewenangan serta perannya. Yang kedua, kemampuan membuat opini dan otonomi posisi dalam proses politik. Yang ketiga, pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan, dan anggaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik. Dan yang keempat ialah partisipasi dalam kegiatan politik. Media sosial adalah platform media yang berfokus pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi media dalam berbagai aktivitas maupun berkolaborasi. Ketimpangan ekonomi adalah distribusi pendapatan dan kesempatan yang tidak merata antar berbagai kelompok dalam masyarakat. Terdapat beberapa indikator untuk mengukur ketimpangan ekonomi, yakni tingkat pendidikan, status pekerjaan atau jabatan, pemilikan kekayaan, dan pendapatan atau penghasilan. Penelitian ini menggunakan desain observational analytic dengan pendekatan cross-sectional. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari 121 responden generasi Z. Variabel independennya adalah status sosial ekonomi dan variabel dependennya adalah literasi politik. Analisis data dilakukan menggunakan uji Pearson Product Moment untuk melihat korelasi antar variabel. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi secara normal, sehingga dilakukan uji Pearson Product Moment. Hasilnya menunjukkan korelasi yang kuat antara status sosial ekonomi dan literasi politik dengan nilai korelasi sebesar 0,767. Ini berarti semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang, semakin tinggi pula literasi politiknya. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Universitas Michigan dan Rahmanikab di tahun 2018 yang juga menemukan hubungan yang serupa antara latar belakang ekonomi dan juga literasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara status sosial ekonomi dan pemahaman politik di kalangan generasi Z. Generasi Z dari keluarga dengan status ekonomi yang lebih tinggi lebih memiliki akses terhadap informasi politik yang lebih berkualitas, sementara yang dari keluarga ekonomi yang lebih rendah lebih rentan terhadap informasi yang manipulatif. Saran dari penelitian ini ialah yang pertama, untuk generasi Z, yakni lebih peduli terhadap isu politik dan lebih kritis dalam memverifikasi informasi. Yang kedua, untuk orang tua, lebih aktif dalam mendampingi anak-anaknya untuk mendapatkan informasi politik yang berkualitas. Dan yang terakhir, untuk pemerintah, perlu ada program literasi politik yang lebih inklusif, terutama bagi remaja dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.